Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang beriman supaya keimanannya selalu bertambah-tambah. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga dan para pengikutnya. Ayah sebagai pengayom dan pelindung keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, masalah keluarga termasuk masalah yang banyak mendapat perhatian. Mulai dari memilih jodoh, ditentukan siapa yang boleh menjadi suami atau istri. Kemudian prosedur pernikahan, selanjutnya kewajiban dan hak kedua belah pihak. Apa yang wajib dipenuhi terhadap yang lainnya dan apa pula yang harus dihindari. Bahkan hubungan antara satu sama lain, mulai dari hubungan yang paling suci dan asasi sampai kepada hubungan yang tampaknya sederhana dan ringan dalam kehidupan sehari-hari diberikan petunjuknya. Jika terjadi percekcokan dan pertengkaran, diatur pula bagaimana cara penyelesaiannya. Begitu pula hubungan antara orang tua dan anak. Sejak si anak masih kecil sampai mereka besar menjadi dewasa dan menjadi orang tua berusia lanjut. Seandainya ajal datang menjemput, maka diatur pula cara pembagian harta peninggalan dari yang wafat, yang dikenal dengan faraid, yaitu ilmu waris. Memang Islam demikian cermat dan terperinci mengatur masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kehidupan keluarga penuh dengan ketenangan, bahagia, penuh kasih sayang, dan mendapat ridhonya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasakan ketenangan dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. Keluarga adalah merupakan institusi yang terbawah dan mendasar bagi suatu bangunan besar yang tersusun rapat, yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya, sehingga menjadi suatu masyarakat yang kompak luar dan dalam. Dan keluarga yang baik pastilah merupakan suatu masyarakat yang ideal, yang mewujudkan cita-cita yang baik dan melahirkan amal soleh. Adapun keluarga itu berasal dari perkawinan yang menjadi sumber asal tempat ia bertumbuh dan berkembang, sehingga Islam menjadikan perkawinan tempat yang teratas dan pertama dalam perhatian penghormatan. Sejak bangsa yang mengenal nilai-nilai hidup yang baik
sangat menjunjung tinggi dan menghargai akan perkawinan. Sesungguhnya perkawinan adalah suatu tradisi yang paling tua umurnya, yang berlaku atas peraturan hidup semenjak dari zaman asal purbakala, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Sungguh pun peradaban dan kemajuan sudah melompat jauh ke depan, tetapi satu hal yang tidak berubah ialah nilai-nilai moral dan ajaran yang harus dipakai tetap abadi. Adapun yang harus berubah ialah bagaimana menyesuaikan hidup dengan garis-garis baru yang senantiasa mengalir dan berjalan terus, sesuai dengan derap langkah situasi lingkungan dan kebudayaan yang dilalui. Islam menempatkan kehidupan berumah tangga sebagai sesuatu yang mulia dan agung. Dalam membina rumah tangga, menurut ajaran Islam yang merupakan tujuan perkawinan ialah membina keluarga bahagia, sejahtera, aman, tentram, didasari oleh cinta kasih dan harga menghargai. Rumah tangga di mana keluarga akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup di dalamnya. Rumah tangga sebagai pusat kegiatan keluarga. Rumah tangga bukanlah semata-mata tempat tinggal keluarga untuk berlindung di waktu panas dan berteduh di waktu hujan. Tetapi yang penting ialah rumah tangga adalah tempat memulai hidup dan kehidupan, dan merupakan muara di mana berlabuh dan berpangkalnya rasa aman, nyaman, dan rasa kasih sayang. Bagaikan teluk tepian yang indah dan pelabuhan yang teduh, tenang, tempat keluarga menaruh hati dan menyimpan cintanya, baik di waktu suka, duka, maupun di waktu bahagia dan sengsara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran ayah sebagai pengayom dan pelindung keluarga sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Baik buruknya keluarga dalam sebuah rumah tangga berada di tangan ayah sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin atas wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta benda mereka. Islam menetapkan ayah sebagai kepala rumah tangga yang diharapkan berbuat yang lebih banyak demi kebahagiaan rumah tangga. Dengan kepemimpinannya dapat mengendalikan roda rumah tangganya, lahirlah rasa tanggung jawab untuk membina, membimbing, serta memupuk rasa cinta kasih dalam rumah tangga, sehingga suasana ketenangan dan kedamaian yang dapat mewarnai rumah tangganya. Rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak adalah merupakan keluarga yang terkecil dari suatu masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, di tangan ayahlah kebahagiaan keluarga dapat terwujud. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang fungsi bapak sebagai pengayom dan pelindung keluarga. Sasaran pengayoman dan perlindungan terhadap keluarga ada dua. Satu, ayah sebagai suami mengayomi dan melindungi istri. Menurut tuntutan Islam, seorang ayah sebagai suami mempunyai tugas dan kewajiban terhadap istrinya, antara lain memperlakukan dan menggauli istrinya dengan cara yang baik, lagi sopan, yaitu memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap setiap pekerjaan istrinya dengan didasari rasa cinta kasih sayang, selalu memperlihatkan muka yang manis, berkata atau berbicara dengan lemah lembut sehingga istrinya merasa senang
dengan perlakuan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik, kemudian bila kamu tidak suka, maka bersabarlah, karena sesuatu yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Bahkan kemuliaan seorang pria sebagai suami tergantung daripada kebaikan dalam pergaulannya terhadap istrinya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik pria di antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang baik di antara kamu terhadap istrimu. Barang siapa yang memuliakan wanita, maka ia yang paling mulia, dan barang siapa yang merendahkan wanita, maka sesungguhnya ialah yang paling rendah budinya. Oleh sebab itu, apabila Anda menghendaki kemuliaan, maka muliakanlah istri Anda. Dengan demikian, Anda sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Istri Anda adalah seorang wanita yang asal kejadiannya dari tulang rusuk pria, bukan dari tulang kepala untuk berada di atasmu, bukan pula dari tulang kaki untuk diinjak olehmu, melainkan dari sisimu untuk menjadi sesamamu, di samping lenganmu untuk dilindungi, dan dekat dengan timu untuk dicintai. Oleh sebab itu, istri Anda adalah pendampingmu yang setia, membutuhkan kasih sayang serta perlindungan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Berlaku baiklah terhadap wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sungguh yang paling melengkung adalah bagian atas dari tulang rusuk itu. Bila Anda memaksa meluruskannya, maka patahlah ia, dan Anda membiarkannya, tetaplah ia melengkung, maka berbuat baiklah kepada mereka. Maksud hadis tersebut di atas diambil kesimpulan bahwa Anda sebagai suami sangat dibutuhkan kebijaksanaan dalam memimpin istrimu untuk meluruskan mereka, tidak perlu dengan kekerasan, dan tidak juga membiarkan mereka terus bengkok, sebab dengan kekerasan akan berakibat fatal ataupun hancur rumah tangga Anda, dan dengan membiarkan mereka pasti tetap melengkung atau tetap salah, yang berakibat rumah tangga Anda mendung berkepanjangan dengan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh istri Anda sebagai wanita. Yang kedua, memberikan belanja dan nafkah, pakaian dan perumahan yang layak dan wajar kepada istri, serta segala kebutuhannya menurut kesanggupan dan kemampuan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq ayat 7. Bagi suami yang bersanggupan memberikan nafkah menurut kemampuan, dan bagi yang sempit rezekinya hendaklah memberikan nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan manusia yang pelit terhadap keluarganya adalah manusia yang paling jelek. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sejelek-jelek manusia itu ialah orang yang membuat sempit belanja kepada keluarganya. Hadis riwayat Tabrani. 3. Memberikan bimbingan dan pendidikan yang menuju kepada kebaikan, serta menjaga istri atau keluarga agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan dan kesesatan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka,
yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. 4. Berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang, serta tidak semena-mena terhadap istri atau keluarga. Tak seorang pun wanita yang senang diperlakukan secara kasar. Wanita itu suka akan kelembutan. Oleh karena itu, perlakukanlah istri Anda dengan lemah lembut, agar suasana kelembutan selalu mewarnai rumah tangga Anda. Ayah sebagai pengayom dan perlindung anak. Kebahagiaan hidup dan rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya. Apabila seorang merasa bahagia dalam rumah tangga, ia akan menghadapi hidup dengan optimis. Anak-anak yang terdapat dalam keluarga jasmani dan rohaninya berkembang dengan baik. Kecerdasannya tumbuh melebihi pertumbuhan normal. Emosinya stabil. Tingkah lakunya pun sesuai dengan akidah dan norma yang baik. Dalam rumah tangga yang bahagialah ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar. Tiada rasa tertekan, tiada ancaman, dan jauh dari silang sengketa dan perselisihan. Untuk itu, sikap seorang bapak terhadap anak-anaknya sangat diperlukan, antara lain 1. Memelihara dan mengurusi kebutuhan anak-anaknya serta membimbing agar di kemudian hari menjadi orang berguna dan tidak menjadi beban orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. 2. Tanggung jawab ayah untuk membina dan membimbing anak beragama. Dalam ajaran Islam, persiapan untuk melaksanakan pembinaan moral dan kepribadian bayi yang dikandung. Seharusnya lah kedua orang tua sudah memulai memantapkan pengenalan agama dalam kehidupannya. Jika orang tuanya taat beribadah, patut melaksanakan ajaran agama, maka si anak akan menyerap nilai-nilai agama yang dilihat, didengar, dan dialaminya dalam kehidupan orang tuanya. Latihan dan pembinaan diri untuk hidup sesuai dengan petunjuk agama, termasuk sopan santun, tutur kata, tingkah laku, dan lainnya harus dicontohkan kepada anak. Latihan dan pendidikan moral yang bersumber pada agama akan menjadi pengawas dalam kepribadiannya. Oleh sebab itu, seorang lahir dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, rukun dan damai, serta bermoral mulia pada masa dewasa akan dapat menikmati kebahagiaan. Yang ketiga, memberikan nama yang baik, mencukupi kebutuhan jasmaninya seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain, memberikan pendidikan yang baik, mengajar, membaca, menulis, serta keterampilan dan lain-lain yang bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW, kewajiban setiap ayah terhadap anaknya ialah memberikan nama yang baik, mendidik kesopanan yang baik, mengajarkan tulis-menulis, berenang, dan memanah, dan janganlah memberikan makanan kecuali barang yang baik, dan nikahkanlah ia apabila telah balik. Hadis riwayat Hakim. Itulah beberapa kewajiban seorang ayah untuk melindungi dan mengayomi keluarganya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.